ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Eh, pemirsa yang pemirsa syiar malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu ya online untuk mengkaji satu tema tentang sistem pemerintahan Islam yang namanya kekhilafahan. Mohon maaf, beberapa waktu saya ada beberapa kesibukan sehingga apa namanya tidak bisa rutin ya. Tapi insya Allah di waktu-waktu mendatang akan saya alokasikan untuk membahas kitab ini insya Allah. Hari ini kita akan membahas satu tema, satu bab di dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam tentang ini ya. Bentar, saya share dulu ya. Ya, ada dapat? Alhamdulillah, Tan. Silakan ya. Ya kan Ustaz. Ya, insya Allah kita akan membahas ini kajian yang kesekian kalinya dan kita akan membahas satu tema tentang al-qiyadatu fil Islam fardiyatun walaysat jama'iyatan. Jadi kepemimpinan Islam itu adalah kepemimpinan tunggal, ya, bukan kepemimpinan kolektif atau kepemimpinan bareng-bareng, bukan begitu. Ya, ini sederhana, singkat pembahasannya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi dengan diskusi dan apa perbincangan yang lebih menarik. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita bicara tentang al-qiyadah, ar-riasah, al-imarah itu bermakna wahid. Ya, itu bermakna sama. Jadi semuanya mengarah kepada ya arahnya sama lah kira-kira begitu. Nah, itu bicara tentang qiyadah, riasah, imarah dan ya imamah tadi. Qaid juga sama, rais juga sama, al-amir juga sama. Cuman memang ketika bicara tentang kata khilafah, ya, kata khilafah ini menjadi lebih khusus ya daripada imarah. Ya, khilafah itu lebih spesifik daripada amir, lebih amir. Jadi khilafah itu memang sudah khas, ya, spesifik sekali. Karena kata imarah boleh dipergunakan untuk khilafah, boleh juga dipakai untuk yang lain, seperti misalnya imaratul jaish, ya, kepemimpinan pasukan, imaratul wilayah, pemimpin daerah, gitu ya, imaratul jamaah, pemimpin jamaah, gitu. Jadi lebih umum kalau yang namanya imarah. Ya. Kemudian imarah, makanya imarah itu lebih umum daripada khilafah, ya, di mana amir juga bisa mengarah kepada khilafah, tetapi lebih umum juga. Karena pemimpin daerah, komandan pasukan, ketua jamaah atau rombongan itu bisa disebut juga sebagai amir. Ya, jadi apa namanya? Memang ketika bicara tentang khilafah itu lebih spesifik. Ya. Sedangkan kata imarah merupakan kata yang bisa berlaku umum untuk semua pemimpin. Jadi imarah. Jadi kata-kata ini ya al-qiyadah, riasah, imarah, ya, amir, qaid itu pemimpin. Ya, tetapi memang ketika bicara tentang khilafah itu memang lebih khusus lagi, ya, khas sekali. Kalau nanti Amirul Mukminin itu sudah lebih spesifik kepada personalnya. Kira-kira gitu. Nah, Islam mewajibkan hanya ada satu pemimpin dalam satu bidang dan tidak boleh ada pemimpin
lebih dari satu. Ya. Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan kepemimpinan kolektif atau kelompok atau kepemimpinan berjamaah. Ya. Namun yang ada di dalam Islam itu adalah kepemimpinan tunggal. Jadi mengapa begitu? Salah satu landasan filosofis itu adalah sebagai pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban vertikal itu mesti satu orang. Nanti kalau kita belajar nanti sistem ekonomi Islam, salah satu dari mengapa musahamah atau apa namanya PT itu tidak diperbolehkan dalam apa namanya pandangan Islam itu karena kepemilikannya kolektif, apa namanya kepengurusannya kolektif. Bahkan nanti apa namanya bisa bersandar kepada bukan orang. Jadi sampai ini ada satu apa ya namanya, ada satu kejadian di tempat kami, satu perusahaan, jadi perusahaan PT Alba melakukan kurban. Nah, jadi perusahaan itu ya kan, sebab kalau perusahaan memang nanti masuk surga kan, enggak juga kan. Jadi ya salah satu dari keganjilan dalam muamalah perusahaan yang dalam kapitalisme ya seperti itu. Kemudian karena itu hukum pemimpin yang ada wajib satu. Jadi umat Islam itu harus punya pemimpin satu. Dalil yang membahas tentang hal tersebut adalah hadis Nabi dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada hadis yang mengatakan wala yahillu li salasati nafarin yakununa bi ardi falatin illa amaru alaihim ahadahum. Jadi tidak halal bagi 3 orang yang berada dalam tanah lapang kecuali mereka bertiga itu dipimpin oleh salah satu di antara mereka. Jadi ketika ada apa namanya, ada orang berkumpul bertiga, maka harus ada pemimpin di antara ketiganya. Makanya seringlah ya kami lah ya dalam sebuah perjalanan safar ketika banyakkan itu selalu ya, minta ada pemimpin di antara kami dalam perjalanan itu. Misalkan kami ada perjalanan ke Jakarta ya, dari tempat kami tinggal sekitar 7-8 jam, kebanyakan atau 5 atau 10, maka selalu ada yang namanya amir safarnya itu ada. Jadi memang ini adalah tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti bertanggung jawab terhadap perjalanan itu. Kemudian hadis-hadis yang menyebutkan ini ada beberapa ya. Jadi hadis Nabi SAW mengatakan tidak kharaja salah satu fi safarin ya fal yu'miru ahadahum. Jadi apabila ada 3 orang yang bepergian, maka hendaknya mereka ya, fal yu'miru ahadahum, dipimpin oleh salah satu di antara ketiganya. Jadi dipilih. Juga Al-Bazar menyampaikan satu riwayat hadis, ya, matanya agak sedikit berbeda. Jika kan salah satu safarin fa'yamilu ahdahum. Apabila kalian bertiga dalam suatu perjalanan, maka hendaklah kalian bertiga dipimpin oleh salah seorang dari di antara kalian. Jadi illa amaru alaihim ahadahum itu ya, kecuali mereka dipimpin oleh salah satu dari mereka, maka semuanya ini menunjukkan bahwa pemimpin di dalam Islam itu mesti satu. Yang bertanggung jawab dalam Islam itu satu. Jadi kalau pakai kaidah mafhum muwafaqahnya itu, kalau bertiga saja mesti ada satu pemimpin. Ya. Kalau bertiga saja mesti ada satu pemimpin, apalagi kalau banyak kaum muslimin, maka mestinya umat Islam itu punya pemimpin satu, gitu. Pemimpinnya satu. Ya. Kemudian begini, ada hadis begini ya. Ba'asa Mu'adzan wa Abu Musa ila Yaman.
Jadi diutus ya, Mu'az dan Abu Musa al-Ash'ari, yang kemudian Nabi mengatakan yasiru wala tu'asir, ya, wabashiran yasiran wala tu'asiran, wabashiran wala tunafir, watatawaan wala tahtalifan. Jadi pesan dari hadis ini seolah Nabi SAW itu mengutus dua orang, yaitu siapa namanya, Mu'az dan Abu Musa al-Ash'ari, bahwa kalian berdua harusnya berbuat, jadi yasiron, jadi mempermudah, jangan mempersulit, ya, memberikan berita gembira, ya, jangan berita yang menyedihkan, dan haruslah berbuat dengan cara sederhana. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa seolah-olah Nabi SAW itu mengutus dua orang, ya, ke satu tempat namanya Yaman. Padahal dalam satu keterangan, dalam keterangan yang lain hadisnya itu dalam Sahih Bukhari, bahkan dua orang ini diutus untuk tempat yang berbeda. Ya. Wabahasa disebutkan di hadis ini itu wabahasa kulla wahidin minhuma ala mikhlafin, ya. Jadi di kota-kota yang berbeda. Jadi meskipun mereka diutus berdua, tapi mereka itu berada di kota yang berbeda, sehingga tetap menunjukkan bahwa satu kota itu harus dipimpin satu orang, satu kota dipimpin oleh satu orang. Tidak kemudian dua-duanya memimpin satu kota, yaitu Yaman juga. Jadi sekali lagi ini beberapa dalil atau hujah yang menunjukkan bahwa di dalam Islam itu kepemimpinan itu satu orang. Jadi kepemimpinan kolektif itu nanti ada penjelasan. Jadi nantilah di akhir saya ingin rincikan. Karena itu tidak diperbolehkan dalam satu urusan dipimpin oleh dua orang. Ya, begitu pula di dalam satu tempat tidak boleh ada dua pemimpin, melainkan pemimpin itu wajib hanya satu. Ya, bahkan haram kalau seandainya lebih dari satu. Nah, dalam praktek pembentukan kepemimpinan kolektif dalam demokrasi yang mentradisikan di negeri-negeri kaum muslimin, ada namanya majelis, ada komite, lembaga eksekutif dan seterusnya yang memiliki kewenangan pemimpin, maka semuanya ini bertentangan dengan hukum syara. Jadi kepemimpinan bareng-bareng, keputusan itu berdasarkan musyawarah itu tidak dibenarkan. Jadi pemimpin itu tidak boleh bareng-bareng. Kepemimpinan kolektif itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Entah itu namanya komite, entah namanya majelis, entah itu lembaga eksekutif, ya, yang keputusannya bareng-bareng itu tidak boleh. Karena di dalam Islam nanti itu pertanggungjawaban keputusan itu hanya ada di pundak satu orang. Gitu. Nah, konsep ini ya telah memberikan kepemimpinan tersebut kepada sekelompok orang, ya, bareng-bareng lebih dari 2, 3, 4 bahkan sekian orang, ya, di mana hal itu jelas tidak dibenarkan menurut hadis-hadis di atas. Pemimpinnya itu lebih dari satu itu tidak diperbolehkan. Adapun pengambilan pendapat secara kolektif musyawarah, hal itu berasal dari Islam, bahkan itu merupakan sesuatu yang dipuji atau ya dianjurkan. Jadi wasyawirhum bil amri, di dalam Islam juga ada penjelasan tentang itu. Mereka itu kalau musyawarah dalam persoalan tertentu masih diperbolehkan, ya, musyawarahnya, tapi keputusannya tetap diambil oleh satu orang. Itulah makna kepemimpinan tunggal. Jadi yang memutuskan itu adalah satu orang. Jadi bukan bareng-bareng secara kolektif. Jadi dalam kalau di keseharian kita, misalkan di ke-RT-an, ya, misalkan ada musyawarah tentang kerja bakti atau panitia kegiatan ini itu, biasanya kan Pak RT itu mengumpulkan masyarakat, ya. Kalau masyarakat itu biasanya yang diundang itu tokoh-tokohnya, Pak Haji Anu, pengusaha Anu, ya, Pak dosen Anu, misalkan ada 5 orang, dia panggil sama Pak RT, Pak, kita mau acara begini-begini. Kalau cuma untuk meminta pendapat, ya, itu masih dibolehkan.
yang nanti keputusannya itu diambil alih oleh seorang Pak RT. Gitu. Tapi kalau kemudian kepemimpinan itu bersifat bareng-bareng, keputusannya diputuskan bareng-bareng di situ dengan asas musyawarah, itu tidak dibenarkan di dalam pemahaman Islam, dalam dalil-dalil Islam tadi. Nah, saya ingin lebih spesifik dalam konteks ini membedakan antara musyawarah dengan demokrasi, karena pada saat ini ya, umat Islam itu sering menyamakan antara demokrasi dengan musyawarah. Jadi untuk membahas ini secara teknis ya, bukan bukan secara teologis, bukan secara historisnya. Ya, kalau secara ideologis bahkan nanti demokrasi itu secara diametral nanti kita akan bisa jelaskan. Tapi ini secara teknis ya, secara teknis bahwa musyawarah itu tidak sama dengan demokrasi. Saya ambil contoh begini. Persoalan di dalam Islam itu dibedakan menjadi tiga. Ada, ini jelas saya saja ya supaya gampang. Ada persoalan ideologis, ya, ada persoalan strategis dan ada persoalan teknis. Contohnya apa ya? Contohnya membangun masjid. Nah, membangun masjid. Iya, maksudnya ini persoalan ideologi itu yang prinsip. Gitu. Jadi kalau kita membangun masjid, nah, jadi ini ada tiga kategori. Ada yang bicara halal haram, ya, ideologis itu yang strategis. Ada yang bicara tentang efektif efisien. Kemudian ada hal teknis, ya, kepantasan dan estetika. Jadi kalau contoh dalam membangun masjid itu arah kiblat itu sudah tertentu. Jadi menghadap ke kiblat itu sudah tidak ada musyawarah di situ. Itu sudah ketetapan hukum syarak, ya kan? Apa mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat itu sudah ketetapan hukum syarak. Ketika membangun masjid, oh ini tanggung nih jalannya itu kalau menghadapnya begini banyak tanah yang tidak terpakai, terserah. Gitu. Jadi itu nggak akan mengaruh. Pokoknya kalau menghadap kiblatnya begini ya begini. Gitu. Jadi itu nggak ada tawar menawar. Ya, ketika kita ketahui arah kiblatnya begitu, urusannya halal haram, maka disinilah letak daulat syarak. Ya hukum syarak mengatakan begitu, ya sudah, nggak ada penjelasan yang lain. Kemudian ada yang namanya urusannya efektif dan efisien. Ini masjid ini mau dibangun 3 lantai, maka besi yang digunakan ukurannya berapa, adonan semen dengan pasirnya, dengan apanya itu berapa. Maka yang tahu tentang itu supaya biayanya murah tapi kuat itu pasti ahli, tidak sembarangan. Misalkan bendahara, ini yang hemat aja lah, ini 3 lantai besinya segini itu nggak bisa. Karena memang ketika kita bicara yang persoalan efektif dan efisien harus diserahkan kepada ahlinya. Orang yang tidak punya kapasitas tidak boleh ikut nimbrung di situ. Nah, sementara ada hal yang teknis sifatnya, ya, kepantasan atau estetik, ya, terkait dengan keindahan. Maka misalkan ini masjidnya mau dikasih warna apa gitu, warna putih, warna pink atau warna apa gitu, atau lantainya mau dikasih pola bagaimana. Nah ini terkait dengan estetika, ya, maka di situ tinggal musyawarah, bagaimana masyarakat itu bisa mengambil keputusan mana yang paling enak untuk diambil. Apa ada sedikit gangguan teknis. Jadi musyawarah itu, ya, ketika kita bicara musyawarah itu, ya ini, ya, hanya ada di wilayah ini yang saya kotak ini. Musyawarah itu hanya di wilayah ini. Di dalam Islam itu begitu. Jadi tidak kemudian berbeda halnya dengan demokrasi. Demokrasi yang semuanya, yang persoalan yang strategis, yang bahkan sampai yang ideologis dimusyawarahkan. Ya sebagai contoh misalkan
Misalkan apa namanya itu Homer ya dimusyawarahkan dulu kan itu dan seterusnya. Jadi uh, saya ingin dalam diagram ini saya nggak hanya ingin menjelaskan bahwa musyawarah itu tidak sama dengan demokrasi. Musyawarah itu di dalam Islam hanya pada bidang-bidang yang sifatnya teknis, ya kepantasan, keindahan, estetika, ya itu. Jadi tidak penting. Nah, kembali ke persoalan ini ya, persoalan kepemimpinan tunggal, bahwa kepemimpinan tunggal itu kadang-kadang dipahami sebagai konsep yang mengarah kepada kediktatoran biasanya gitu ya. Jadi kan Islam tadi menganut kepemimpinan tunggal seolah-olah kediktatoran. Nah, kediktatoran di dalam sejarah itu identik dengan raja kaisar ya. Dan di dalam sejarahnya memang begitu. Raja kaisar itu diktator. Jadi bahkan apa namanya suara raja itu Tuhan. Ya apa raja itu suara rajanya suara Tuhan. Nah maka kemudian nanti ada dan panggung sejarah membuktikan bahwa kediktatoran di Eropa saat itu ketika terjadi apa sih namanya koalisi mutualisme simbiosis antara gereja dengan para bangsawan di Eropa ya itu luar biasa kediktatorannya luar biasa. Jadi seolah-olah begitu gambaran kepemimpinan tunggal itu kepemimpinan kediktatoran. Jadi untuk menggambarkan tentang apa namanya tentang apa ya kepemimpinan koalisi antara penguasa dengan gereja itu bisa ditonton di film serial Robin Hood. Di apa film Robin Hood itu kan ya antara polisi kota, sheriff-sheriff itu ya dengan gereja ya, agamawan itu berkoalisi untuk menindas rakyat, memungut pajak yang sangat tinggi sampai kemudian Robin Hood ya mencurilah gitu dan membagikannya kepada masyarakat. Jadi memang gambaran kepemimpinan tunggal itu identik dengan kediktatoran. Nah, oleh karena itu nanti di kemudian hari Eropa itu menyadari bahwa sistem itu buruk dan akhirnya melalui proses yang panjang mulai dari zaman Renaissance dan sebagainya nanti mereka membangkitkan konsep lama yang namanya demokrasi ya namanya konsep demokrasi. Jadi demokrasi itu ada di Yunani 6 abad ke-6 sebelum Masehi ya di kota Athena, kemudian sudah padam, kemudian dihidupkan lagi oleh para pemikir-pemikir di zaman Renaissance. Karena apa? Karena tadi kepemimpinan tunggal melalui raja itu cenderung diktator. Maka mereka melakukan apa yang disebut dengan sharing power, apa ya? Bagi-bagi kekuasaan yang dibagi-bagi. Jadi tidak lagi bertumpu pada satu orang. Jadi dipecah menjadi 3. Apa yang disebut dengan eksekutif, legislatif, yudikatif itu adalah upaya untuk meniadakan kediktatoran. Itu secara teori. Jadi indah memang secara teoritis. Bahkan sebenarnya teori ini sudah jatuh ini. Ini tidak bertahan sampai 1 abad di kota Athena. Teori konsep demokrasi. Tapi kemudian dibangkitkan oleh pemikir-pemikir zaman Renaissance sampai ini menjadi sebuah konsep politik. Ya. Pembagian satu kepemimpinan menjadi 3 lembaga ini. Ya demokrasi itu yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat suara rakyat suara Tuhan. Nah, maka ada mekanisme seperti ini ya. Jadi rakyat itu suara rakyat suara Tuhan. Ini saya buat garis ke sini ke legislatif melalui mekanisme pemilu. Nah, jadi ini seolah-olah menggambarkan sebuah sistem yang perfect sempurna dalam kehidupan kita. Kemudian nanti legislatif yang membuat peraturan dan undang-undang itu nanti dijalankan oleh eksekutif ya, dan diawasi oleh yang namanya yudikatif. Nah teorinya begitu sehingga
ini tidak akan terjadi yang namanya kediktatoran karena model-model yang lama ya, model gereja tadi dengan para apa namanya para apa bangsawan bangsawan Eropa itu namanya apa ya, kaum lord ya, lord tuan-tuan gitu. Nah, terus nah rakyat itu seperti ini konsepnya. Tetapi nanti begini ya, konsep demokrasi yang disimpulkan sebagai suara mayoritas Vox Populi Vox Dei, suara rakyat itu suara rakyat, suara Tuhan, ini ditentang salah satunya oleh ayat ini, surat Al-An'am ayat 111. Wa in tuti aktaron aksaro man fil ardi yudillu an sabilillah. Jadi kalau menuruti kebanyakan orang ya, di muka bumi itu mereka akan menyesatkan. Yudilluka an sabilillah, akan me, memalingkan dari jalan Allah ya. Jadi suara mayoritas itu salah. Jadi dalam pandangan Al-Quran itu salah. Jadi suara mayoritas itu justru akan mengarahkan kepada menyesatkan manusia. Ya. Nah, padahal nanti secara spesifik bahkan ini saya kasih tanda merah karena pada faktanya yang berkuasa itu bukan rakyat, karena yang berkuasa itu sesungguhnya adalah pengusaha, maaf, bukan penguasa, pengusaha. Jadi bukan rakyat sebenarnya. Jadi di negara demokrasi itu yang berkuasa itu. Jadi kalau kita kan ditipunya begini, ya kita ini kan ditipunya begini nih, suara rakyat, suara Tuhan. Faktanya yang akan menjadi suara Tuhan itu suaranya pengusaha. Pengusahalah yang mengendalikan eksekutif, yang mengendalikan legislatif, dan mengendalikan yudikatif. Nah, kira-kira begitu. Jadi bohong aja sebenarnya. Jadi secara konsep ini, dan ini memang tidak bertahan lama. Bahkan kalau tidak salah itu Socrates itu bisa dihukum mati dengan cara disuruh minum racun itu gara-garanya juga karena ya bahayalah kalau kemudian konsep demokrasi itu diteruskan. Nah, sekali lagi saya ingin memberikan penegasan ya tentang bahwa kepemimpinan tunggal itu identik dengan apa sih namanya tadi, kediktatoran. Enggak juga. Jadi kalau kita bicara tentang ini ya, yang namanya konsep demokrasi, ya, rakyat ya membuat undang-undang di parlemen ya kepada penguasa. Ini konsep demokrasi kan seperti ini. Yang konsep ini jelas bertentangan dengan konsep Islam dan ini konsep ini yang dinyatakan jelas sebagai apa ya, secara diametral bertentangan dengan Islam itu begini. Karena di dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi terkait dengan ayat ini ya, ketika mereka yang menjadikan arbaban ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Jadi para orang alim, ulama mereka, orang rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka itu disebutkan sebagai arbab, sebagai tandingan-tandingan Allah. Waktu itu ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim yang protes, ya Rasul nggak begitu, mereka nggak pernah tuh nyembah rahib, nggak pernah nyembah pendeta. Nabi mengatakan ya kalian mengikuti apa yang dihalalkan oleh pendeta, apa yang diharamkan oleh pendeta, padahal itu bertentangan dengan nasnya. Benar nggak begitu? Oh iya ya begitu. Gitu. Jadi inilah yang kemudian kenapa nanti benar salahnya itu nanti ditentukan di sini. Makanya saya kasih lambang Yahudi ini. Sementara dalam konteks Islam tidak begitu. Jadi kalau penguasanya satu, ini malah justru kelihatan diktator. Mohon maaf ya, kemarin itu juga menunjukkan satu kepemimpinan yang diktator. Kalau di dalam Islam, khalifahnya satu memang, tetapi ini dikendalikan oleh syariat gitu. Jadi bukan dikendalikan oleh hukum produk parlemen undang-undang. Jadi
Saya ingin mengkomparasikan bahwa karena seolah-olah ketika ada kepemimpinan tunggal itu identik dengan kediktatoran. Sebenarnya diktator juga bagus kalau diktatornya itu baik, kan gitu. Yang nggak baik kan kalau diktatornya jahat. Kalau menurut Fir'aun itu kan diktator jahat, tapi kan kalau diktatornya itu adalah dia memimpin dengan panduan syariat, makanya baik gitu. Dan nanti ini kan terkait dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa khalifah itu adalah orang yang bertanggung jawab satu orang terhadap umat Islam seluruh dunia. Makanya kemudian apa ya berat sekali untuk menjadi seorang khalifah. Jadi ini saya nggak tahu ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa ketika orang mengatakan apa namanya eh, pemimpinan tunggal identik dengan kediktatoran itu tidak juga. Nah, konsep ini ya konsep kepemimpinan kolektif dan kepemimpinan tunggal ini pernah menjadi polemik ya. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi ibroh ya. Ini ada fakta yang saya mendengar dari kiri kanan yang mudah-mudahan menjadi pelajaran. Jadi dulu itu setahu saya eh, ada satu organisasi Islam di Indonesia namanya Majelis Mujahidin. Majelis Mujahidin. Tapi kemudian nanti apa namanya Majelis Mujahidin ini pecah menjadi dua. Itu isunya itu salah satunya adalah karena perbedaan ini antara kepemimpinan kolektif dengan kepemimpinan tunggal. Itu satu tokoh mengatakan ini harusnya dengan kepemimpinan tunggal, pemimpinnya cuma satu, sementara yang satu lagi itu kepemimpinnya kolektif. Apa namanya kalau istilah waktu namanya ahlul halli wal aqdi ya istilahnya begitu. Jadi kepemimpinan kolektif, maka terjadilah perpecahan antara majelis mujahidin waktu ini kurang lebihnya begitulah. Jadi contoh apa namanya polemik tentang kepemimpinan kolektif dan kepemimpinan tunggal itu pernah terjadi dalam peristiwa politik yang ini. Nah, di dalam Nizamul Hukmi fil Islam ini ditetapkan bahwa Islam itu mengadopsi kepemimpinan tunggal, bukan kepemimpinan kolektif atau kepemimpinan berjamaah. Kira-kira begitu. Nah, satu lagi hal yang kemudian akan menjaga, di samping nanti aturan Allah itu tidak mungkin apa membuat khalifah itu semena-mena, ya diktator, meskipun dia kepemimpinan tunggal, ada juga yang namanya majelis ummah. Ya. Majelis ummah itu fungsinya apa? Majelis ummah itu fungsinya ya ketika khalifah itu akan memutuskan sesuatu, maka bisa meminta pendapat-pendapat mereka yang ada di majelis umat. Misalkan mau membangun istana baru yang besar misalkan, kayak IKN misalkan, maka khalifah itu harus mendengarkan dari banyak pihak gitu. Jadi sekali lagi majelis umat itu hanya memberikan masukan-masukan kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin, dan mengingatkan, nih ente kalau memaksakan diri bikin kereta mahal begini, kalau ente memaksakan bikin istana yang besar utangnya begini, diingatkan. Jadi insya Allah khalifah yang insya Allah tahu diri karena dia dikendalikan oleh hukum syara. Jadi insya Allah apa yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak bahwa kepemimpinan tunggal itu akan cenderung atau tidak akan terjadi insya Allah. Jadi kepemimpinan dalam sistem Islam itu adalah kepemimpinan tunggal, bukan kepemimpinan bareng-bareng atau kepemimpinan kolektif. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Eh, Ya, alhamdulillah, syukuran Ustaz atas penjelasannya. Buat Bapak Ibu, ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Seperti yang beliau sampaikan, kemudian ini semakin menajamkan dan semakin mengokohkan apa yang menjadi bahan diskusi kita terkait dengan konsep kepemimpinan ya atau imarah di dalam Islam, bahwa Islam mengambil penegasan bahwa kepemimpinan itu harus satu orang
tunggal, tidak boleh kolektif ya. Ya, silakan nanti buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan mau langsung bertanya ke beliau bisa langsung resen atau yang ingin mengirimkan pertanyaannya bisa juga ke kolom komentar ya. Ya, Alhamdulillah. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Dari peserta kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama mungkin ini kita beri minta tanggapan dari Ustadz ini dari peserta kita Mas atau Pak ya. Mas atau Pak Bayu, bagaimana dengan komite sekolah atau di pesantren yang ada pemimpinnya lebih dari satu? Apakah ini terkategori Trimurti? Gimana Tat? Tanggapan Tat? Masih unmute tak? Ya, tadi saya memberikan penjelasan bahwa untuk eh, fakta yang ada di komite sekolah itu kalau komposisinya begini, pasti ada ketua, ya pasti ada ketua, kemudian ada sekretaris dan anggota. Jadi dalam konteks Islam itu kalau semua anggota komite sekolah itu dianggap sebagai pemimpin itu bertentangan dengan dalil Nabi SAW. Tapi kalau kemudian anggota komite itu berfungsi untuk bermusyawarah, nanti keputusannya diketok palu oleh ketua komitenya dan dialah yang bertanggung jawab atas keputusan itu, maka itu tidak ada masalah. Misalkan saya di pondok ya, Dewan Kiai, Dewan Kiainya banyak gitu kan, satu dua tiga gitu, dan misalkan saya menjadi pemimpinnya, maka keputusan, jadi ketika saya mau, oh ini ada yang mau wakaf, oh ini ada yang mau ini gimana nih, gini, mereka memberikan masukan Dewan Kiainya, ya kemudian saya putuskan dan itu menjadi tanggung jawab saya, maka itulah yang dimaksud dengan tadi bermusyawarah untuk mengambil satu keputusan, dan keputusan itu berada di pundak saya sebagai pimpinan Dewan Kiai. Jadi bukan semuanya menjadi pemimpin, tidak juga. Jadi itu bertentangan kalau begitu. Nah, untuk urusan-urusan teknis di masyarakat, saya pikir ini masih lumrah dan wajar. Yang tidak boleh itu tadi bahwa ada pemimpin pada level politik yang lebih dari satu. Itu tidak diperkenankan karena memang umat Islam itu cuma ada satu pemimpin mestinya. Jadi kalau komite sekolah kemudian dewan kiai di pondok itu tidak termasuk ini, karena mereka itu rata-rata hanya musyawarah saja dan keputusannya harusnya diambil oleh pemimpinnya. Gitu. Kalau di pondok pesantren ya pengasuhnya gitu. Ada dewan asatid, dewan kiai, gimana pandangannya begini ini, maka diputuskan oleh pengasuh pondok pesantren ini begini, maka itu keputusannya satu orang. Gitu. Gampangnya begini ya, eh, bayangkan dalam satu perahu nahkodanya banyak, nah gitu susah. Jadi kalau kemudian apa namanya eh, ada nahkodanya satu, kemudian dia mau ke kamar kecil, ada asisten ini, tetap komandonya itu ada di nahkodanya. Oh nih pegang dulu, saya mau tidur istirahat sebentar. Gitu. Maka tetap tanggung jawab ini itu ada di satu orang. Yang membelokkan kiri kiri kanan itu kan nahkodanya. Nah itu bayangkan kalau nahkodanya lebih dari satu kan susah. Nah itu lebih lebih sederhananya. Yang gitu Sat. Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz atas tanggapannya. Ini ya, ini kayaknya ada yang mau bertanya langsung. Kita beri kesempatan dulu nih. Silakan masih bergabung Ibu. Oke, kasih. Nah, monggo Bu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Ya, Sebenarnya eh, tadi sampun deh dijelaskan sering kali gagasan pemimpin tunggal ini akhirnya akan
Iya, Pange. Istilahnya tadi itu diversuskan dengan keadaan yang tidak tunggal saja negeri ini porak-poranda begitu. Ketika kemudian dia mengatakan sistem kontrolnya ada, apalagi ketika kemudian kepemimpinannya tunggal begitu. Nah, seringkali memang diversuskan seperti itu. Itu. Tapi tadi Sampun apa namanya sudah dijelaskan. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan lagi, Ustadz. Seringkali ketika kemudian kita membuka ruang diskusi begitu nggih, dengan beberapa kalangan, eh, semua orang bisa membaca sirah gitu ya. Tapi kemudian ternyata masih banyak kalangan umat bahkan tokoh umat itu merasa sirah itu bukan sesuatu yang politis begitu. Maka seringkali ada statement jangan mempolitisasi sirah begitu. Jadi ya itu statement itu masih ada begitu. Nah, ketika menemui seperti itu, jawaban apa yang kemudian atau konstruksi berpikir apa yang harus kita berikan kepada yang bersangkutan begitu. Ya, ya, Terus kemudian saat yang terakhir, di dalam kitab Nidom Hukme itu kan disebutkan bahwa memilih khalifah itu harus dengan ridho dan ikhtiar. ya, Tetapi dalam episode-episode perjalanan kekhilafahan itu kan ada ada seperti Yazid bin Muawiyah begitu. Nah, itu kan tidak lagi ridho wal ikhtiar. Nah, ini apakah masih sah atau tidak begitu? Sehingga kemudian akhirnya Muawiyah dan apa Yazid itu masih dimasukkan pada kategori khilafah begitu. Oke, sampun jazakumullah khair. ya, ya, ya. Oke. Eh, Langsung saja. Oke, jadi yang pertama pembahasan tentang siro. Jadi kalau mereka mendefinisikan hadis itu kan biasanya kan kita pertama konstruksinya adalah satu, kita ini harus mencontoh Nabi. Mencontoh Nabi itu kan gampangannya sunnah. Sunnah itu hadis. Hadis itu ada apa namanya akwalnya, afalnya, sama takrirnya Nabi. Jadi kalau hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud itu teks-teks itu disebut dengan kitab hadis. Tetapi nanti sebenarnya ada yang namanya hadis tadi dirangkai dalam runutan peristiwa, itulah sirah gitu. Konteks sirah nabawiyah gitu ya. Misalkan ketika jadi perjalanan hidup Nabi SAW sejak menjadi Rasul sampai beliau wafat itu kan ada urutannya tuh, urutan peristiwa, waktu, tempat, ini gitu. Nah, sebenarnya sirah nabawiyah itu adalah hadis yang diurutkan berdasarkan peristiwa, ya kan, peristiwa, waktu, tempat dan sebagainya kan gitu. Misalkan ayat-ayat hadis penjelasan tentang akidah itu di awal-awal di Mekah, bicara-bicara hukum, bicara tentang jihad, maka itu hadis-hadis itu dalam perjalanan. Jadi kalau kemudian ada orang yang sampai jangan mempolitisir sirah, loh, wong sirah itu sebenarnya adalah hadis yang diurutkan berdasarkan timeline story-nya gitu. Maka harusnya dirangkai. Maka justru ketika kita itu melihat di dalam rangkaian peristiwa itu, nanti kita bisa lebih bisa memahami apa yang disebut dengan asbabul wurudnya gitu. Jadi kalau nanti kan Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, kalau ada peristiwa hadis-hadis, kenapa hadis ini muncul, kenapa hadis itu muncul gitu. Jadi misalnya gini, apa namanya hadis Nabi SAW yang mengatakan anta ma'a man ahbabta, gitu. Itu kan ada hadis. Kalau bicara dengan apa namanya secara teksnya saja ya sudah begitu. Anda akan bersama yang Anda cintai.
Tapi kan kalau ketika kita lihat sirah, oh ternyata ada satu kondisi misalkan ketika tiba-tiba para sahabat itu nanya kepada Nabi dalam satu pertemuan, ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Nah, itu para sahabat kan aneh juga nih, lagi ngebahas apa tiba-tiba ada orang yang ngomong itu. Ini gitu-gitu. Terus Rasul menjawab, ditanya 3 kali, tidak menjawab juga. Terus apa yang sudah kamu persiapkan? Malah Rasul nanya begitu. Kemudian ya orang itu mengatakan, ya aku nggak mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah. Ya biasa saja lah, sholat biasa, begitu biasa. Tapi ya Rasulullah, aku sangat mencintai Anda ya Rasulullah. Nah, maka keluarlah hadis itu. Nah, jadi maksud saya ketika kita mengetahui kronologis peristiwanya, maka kita justru akan lebih memahami tentang asbabul wurud dari hadis-hadis yang muncul. Jadi kalau ada orang yang kemudian melarang untuk mempolitisir ya peristiwa sirah itu justru ambigu. Itu ambigu. Jadi mestinya tidak begitu. Justru termasuk bukan hanya sekedar sirah nabawiyah, nanti hayatus sahabat gitu. Maka dilihatnya secara utuh gitu dengan sudut pandang husnuzon, karena banyak orang liberal yang melihat sejarah Islam itu dengan sudut pandang sudut. Nah, jadi terjadi polemik di mana ya yang Sakifat Bani Sa'idah misalkan, ketika Rasul wafat ya, kemudian di satu tempat namanya Sakifat Bani Sa'idah ada diskusi yang panas antara para sahabat Muhajirin dengan Ansor, terutama di Ansor ya, yang ketika itu sampai kepada salah seorang sahabat menyampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar sampai datang ke tempat itu dan itu memang panas. Jadi kalau kita bicara tentang situasi panasnya memang panas karena kan memilih pemimpin pengganti Nabi. Ini siapa nih pengganti Nabi? Oh, semua ngotot Muhajirin begini atau begitu dan seterusnya, sampai akhirnya terpilihlah Abu Bakar. Cuman kalau orang-orang yang hasud itu jadi mikirnya tuh para sahabat itu ketika itu juga mereka pemalu ingin sekali berkuasa sampai kemudian hampir-hampir ya, mereka tuh menghulus senjata di dalam Sakifah Bani Sa'idah. Jadi sudut pandangnya jadi sudut pandang negatif. Jadi menurut hemat saya ini sangat tidak bijaksana. Kalau bicara tentang sejarah, sejarah Eropa jauh lebih gelap, lebih nista, lebih hina dari apa yang dibayangkan sekarang. Jadi kalau kemudian kita itu bicara tentang demokrasi, sejarah demokrasi itu sangat busuk. Jauh sekali kalau mau dibandingkan dengan Islam. Jadi ini pentingnya kita menduduk persoalkan tentang posisi sejarah. Sejarah itu bukan hukum syara memang, tetapi dari sejarah kita ini bisa belajar. Kalau di dalam ayat kan dilakukan nabi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi di kisah-kisah ini, sejarah ini ada surat Yusuf itu ada pelajaran, ya, ada ibrah. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa ya tadi? Apa tadi? Tentang Yazid bin Muawiyah. Oh iya, jadi gini, bahwa pembayatan seorang khalifah ya, bicara tentang hukum syara itu adalah ridho dan ikhtiar. Jadi sukarela. Tetapi memang ada di dalam tentang sejarah Islam ya, setelah Khulafaur Rasyidun itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau pemaksaan. Makanya nanti kenapa di dalam sumber hukum syara itu yang layak dijadikan sebagai sumber hukum syara itu adalah sampai ijma sahabat, ya kan, sampai ijma sahabat. Para fuqaha itu bersepakat bahwa ya hanya zaman Khulafaur Rasyidun lah yang kemudian dianggap sebagai contoh yang terbaik ya,
bagaimana sistem yang terbaik yang mesti dijalankan. Adapun berikutnya yang dalam penjelasan disebut sebagai mulkan adon itu mereka memahaminya ya setelah wafatnya Hasan bin Ali. Maka secara hukum syarat tetap bahwa harus dengan ridho dan ikhtiar. Tetapi ketika di dalam fakta sejarah ada pemaksaan, ya, pemaksaan itu termasuk bentuk kezaliman. Yang melakukannya tentu berdosa. Gitu. Tentu berdosa. Karena contoh kan Muawiyah sampai mohon maaf ya, Yazid bin Muawiyah. Nanti yang namanya Abdullah bin Zubair itu termasuk khalifah, termasuk sebagian karena masyarakat Jazirah Arab dan Madinah, ya, Mekah dan Madinah itu membaiat Abdullah bin Zubair itu sebagai khalifah, ya. Sehingga nanti kepemimpinan yang ada di Damaskus itu tidak berpengaruh di dua kota ini, karena yang ditempatkan sebagai khalifah itu Abdullah bin Zubair. Makanya termasuk perpecahan di dalam dunia Islam. Nah, makanya kemudian nanti kekhilafahan di dinasti Umayyah itu nanti menyerang Mekah, ya. Sampai nanti ya Mekah itu disebutkan sampai ya hancur lah gitu. Ya hancur lah gitu. Jadi tetapi ini adalah bagian dari penerapan syariat yang salah, yang keliru, ya, yang tidak layak untuk dijadikan sebagai standar dan ukuran. Nah, jadi itu satu. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai standar dan ukuran. Tetap harus ridho dan ikhtiar. Apakah kemudian sah? Nah, nanti di dalam penjelasan berikutnya, ketika meskipun dengan pemaksaan, ketika memang sudah menjadi mayoritas, itu menjadi tetap berlaku. Jadi dia mengambil kekuasaan dengan cara yang zalim dan dia akan dihisab dengan cara itu. Gitu. Tapi ketika dia sudah jadi khalifah ya tetap saja ya nggak apa-apa, sah saja. Tapi dia akan dihisab oleh Allah karena dia memaksakan diri dengan cara memaksa orang lain untuk memberi adil. Dia berdosa. Kira-kira begitu. Ya Ustaz, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Ini saya gunakan kesempatan ini juga Ustaz untuk bertanya. Oke, pertanyaan begini Ustaz. Berkaitan dengan kepemimpinan yang tunggal, ini kan ada kaitannya dengan konsekuensi kewenangan. Berarti secara pribadi, orang yang dimintai amanah bertanggung jawab terhadap kewenangan yang melekat pada dia. Ya, Maka pembahasan kolektivitas kepemimpinan ini, apakah sharing power-nya itu berkaitan dengan kewenangan atau jabatannya, personalnya, Ustaz? Nah, mungkin saya mencoba konfirmasi satu hadis yang mungkin kita juga udah kenal, kaidah bu'adil khalifataini waqtul akhu minhuma misalnya. Nah, apakah ada kaitan pembahasan kita malam ini dengan hadis ini? Bahwa di masa yang bersamaan tidak boleh ada pemimpin bersamaan, misalnya khalifah di satu daerah, ada khalifah juga di daerah yang lain. Kita coba lihat tadi karena sudah ada di-mention terkait dengan kekhilafahan yang berjalan. Kalau saya tidak salah di penghujung Mamalik menuju Turki Utsmani, itu kan seakan-akan ada dua kepemimpinan di waktu yang bersamaan ini, Ustaz. Atau di kekosongan di penghujung ya, peralihan peralihan Muawiyah kepada Abbasiyah misalnya. Ini kan ada dua kepemimpinan. Nah, gimana kita menilai hadis ini ataupun pembahasan kita malam ini berkaitan dengan realitas itu, Ustaz? Mohon tanggapannya, Pak. Ya, yang jadi dasar pertama adalah bahwa memang secara personal pemimpin umat Islam itu wajib satu, yaitu tadi itu bagian dari hadis yang menunjukkan tidak boleh ada sosok pemimpin itu lebih dari satu.
Satu secara personal. Yang kedua dari sisi kewenangan, dan kewenangannya pun harus satu. Jadi yang namanya Sohebu Solahiyah sebagai Amirul Mukminin itu pun hanya ada di tangan satu orang. Itu. Jadi memang apa ya, kalau mungkin kekinian tuh memang kayak diktator betul gitu loh. Jadi satu orang dan memang yang punya kewenangan di satu orang. Itu. Jadi adapun begini di dalam sejarah misalkan di ketika dinasti Abbasiyah itu kan setelah diserang oleh Hulagukan itu kan melemah drastis, ya, melemah drastis dan pada akhirnya kepemimpinan mereka itu lebih kepada simbolis, bahkan sampai kalangan Syiah itu bisa mengendalikan para khalifah, ya, di masa itu. Nah, sampai nanti kabilah Turki Utsmani yang Osman Ghazi itu nanti di daerah Anatolia itu dulu hanya ya kesultanan lah gitu. Dan waktu itu posisi khalifah di dunia Islam itu masih satu, yaitu ketika di Baghdad hancur nanti kan pindah ke ke Mesir, nanti jadi Fatimiyah, jadi Saljuk, macam-macam gitu ya. Jadi tapi khalifahnya itu tetap satu, meskipun tadi kekuasaannya lemah, meskipun sebagai simbolis khalifah saja, itu khalifahnya satu. Karena nanti kalau tidak salah itu beralih ke Turki Utsmani, itu ketika kekuasaan Turki Utsmani itu kuat, itu Sultan Salim satu atau dua lupa saya. Gitu. Jadi barulah kemudian Khalifah terakhir itu dia menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Sultan Salim di Turki Utsmani. Jadi tidak terjadi, tidak begitu, karena mafhum gitu loh di dunia Islam waktu itu, ya, dengan segala keterbatasan jaraknya, komunikasinya, mereka mafhum bahwa umat Islam itu mesti hanya punya satu khalifah. Maka ketika ada tempat-tempat yang lain penguasa-penguasa itu namanya kesultanan, sultan gitu. Gitu. Jadi umat Islam itu dalam literatur yang saya baca itu masih memiliki satu pemimpin khalifah di eranya. Gitu. Ya termasuk begini ya. Kenapa pengertian satu pemimpin itu masih banyak dilakukan oleh banyak pihak? Ya salah satunya terhadap Nusantara. Jadi keberadaan Turki Utsmani sebagai satu pemimpin umat Islam itu secara politik itu memang diakui luar biasa. Cuman kadang-kadang kita ini di Nusantara itu kan tidak merasa, saking jauhnya dan mungkin saking kecilnya pengaruh dari Turki Utsmani sehingga tidak merasa. Tapi di tangan raja-raja, sultan-sultan di Nusantara itu pengaruhnya kuat sekali. Gitu. Jadi kuat sekali. Tentara dikirim kepada Aceh, Sultan Jambi punya medali dari dari Turki Utsmani, bahkan nanti Pangeran Diponegoro namanya juga mengadopsi nama-nama dari Sultan Abdul Hamid. Nah, kemudian pasukannya juga meniru konstruksi angkatan perang Turki Utsmani. Jadi untuk jalur-jalur kekuasaan itu kuat gitu, tapi memang di kalangan awam itu tidak merasa gitu bahwa Indonesia kerajaan Islam di Nusantara itu bisa berdiri itu atas pengukuhan dari kekuasaan Turki Utsmani. Jadi memang keterbatasan era itu ya, adalah tadi coverage areanya sangat luas, kemudian cara berkomunikasinya masih dengan cara tradisional. Untuk menghantarkan surat saja ya dari dari Aceh menuju Turki Utsmani itu butuh 3 tahun. Butuh 3 tahun kan, salah satunya kan keluhan dari jamaah haji dari Nusantara yang dipersulit oleh Belanda gitu. Maka mengeluh itu kepada khalifah. 2 tahun 3 tahun baru nyampe suratnya.
Gitu. Nah, barulah kemudian di apa namanya khalifah turun tangan. Itu salah satunya di fragmen Abdul Hamid Payita kalau nggak salah itu ada tentang itu, bahwa apa namanya khalifah itu merespon tentang sikap dolim dari penjajah Belanda yang mempersulit para jamaah haji yang hendak berangkat ke Mekah. Itu saja. Jadi memang secara personal dan secara tanggung jawab solahiyah memang hanya berada di pundak satu orang. Nah, kira-kira makanya mohon satu lagi, saya punya cerita. Saya pernah menemui dua orang yang mengklaim dirinya sebagai khalifah. Gitu. Uh, ya, ya waktu itu saya cuma menyampaikan apa ya, dua hal yang saya sampaikan waktu itu. Bahkan beliaunya itu minta dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Ya, saya bilang begini, kalau Anda sebagai Amirul Mukminin, satu, hati-hati yang tadi, kalau ada dua khalifah maka bunuh yang terakhir. Jadi ini setahu saya ada beberapa khalifah di mana yang harus dibunuh duluan, satu. Yang kedua, kalau Anda layak disebut sebagai Amirul Mukminin, apa yang sudah Anda lakukan terhadap penderitaan Palestina waktu itu. Karena begini, khalifah itu bukan hanya isman saja, nama saja, tetapi dia harus dengan hakikat khalifah, gitu. Harus peran. Kalau cuma untuk menggugurkan, kalau matinya tidak berbaiat, matinya jahiliyah, nggak bisa. Gitu. Karena yang dimaksud dengan khalifah yang dimaksud itu adalah khalifah yang maha hakikian. Dia punya power, punya kekuasaan, bisa menggerakkan pasukan, kan begitu. Jadi tidak bisa kemudian pemimpin jamaah, pemimpin kelompok itu diklaim sebagai sebuah kepemimpinan untuk kaum muslimin dan itu menggugurkan kewajiban tadi berbaiat kepada Tuhan. Nah, ini sebagai informasi tambahan. Ya. Apakah pembahasan kita malam ini, Ustaz, bisa menjadi kritik secara langsung terhadap konsep negara kebangsaan misalnya? Yang ini juga bisa menjadikan banyaknya pemimpin-pemimpin di tengah kaum muslimin dengan konsep negara kebangsaan itu. Apakah ini bisa menjadi bagian pembahasan kita malam ini? Ya, 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 persisnya begitu. Begini, pernah dalam satu peristiwa di Ahzab, ketika para sahabat itu sedang menggali parit itu, tiba-tiba ada seorang sahabat yang memanggil Bilal bin Rabah dengan hei hitam, aswad, aswad, ya aswad, hei hitam gitu. Sampai Rasul marah. Ada gini, warna kulit, ya, jadi kan warna kulit itu ras, ya kan, kesukuan kebangsaan itu dihilangkan dalam konteks Islam karena mereka itu disatukan oleh akidah. Makanya kan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi kan gitu ya. Diciptakan laki-laki perempuan suku-suku berbeda untuk saling mengenal dan yang bertakwa yang paling baik. Ujungnya bertakwa. Jadi soleh. Jadi sebenarnya konsep Islam itu tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal bahasa mana. Makanya kemarin saya itu agak aneh ketika saya mendapati satu video yang yang bersangkutan itu katanya si kiai gitu ya. Tapi kok dia mengatakan begini kalimatnya, menurut saya kalimat yang berbahaya. Gitu. Kita ini tidak dijajah Amerika, tidak dijajah anu, tapi kita ini dijajah Arab. Ini pernyataan yang luar biasa jahil menurut saya, karena yang mohon maaf kita ini Nabi kita Rasulullah SAW orang Arab. Itu. Kenapa kita merasa terjajah sampai mohon maaf ya, sampai kita dijajah. Kita itu harusnya sampean Mas masa sih kita tiba-tiba disuruh manggil akhi, ukti, ente, antum, gitu. Kayak gitu itu dianggap sebagai penjajahan. Saya nggak tahu logikanya seperti apa. Karena memang
bangsa Indonesia, suku Jawa tidak lebih terhormat dari suku Sunda. Suku Sunda pun tidak lebih terhormat dari bangsa Cina. Kalau bangsa Cinanya Muslim, gitu. Jadi kita ini memang memusuhi yang sipit-sipit ya, Cina-Cina, oh Cina kafir. Ya nanti dulu kalau Cinanya sudah Muslim, lagi ceritanya kan. Nah, sama Natingho, atau mungkin ada ustadz-ustadz kita yang sudah mu'alaf. Jadi ketika Muslim, lain lagi ceritanya. Maka sekali lagi saya ingin tegaskan, memang ini termasuk kritik terhadap konsep kebangsaan, karena Islam tidak mengenal itu. Tidak si hitam si putih bangsa apa dulu yang namanya rasis itu, bangsa Arya lebih tinggi, bangsa Afrika budak, suku Indian budak, tidak. Islam tidak mengenal kasta inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sekali lagi jadi kalau kita merasa bangga dengan nusantaranya bangsa Indonesia, tidak. Harusnya kita itu bangga kalau kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Tidak ada gunanya kita ini membangga suku dan daerahnya sementara jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya nggak habis pikir kalau ada orang yang mengatakan kita tuh dijajah bangsa Arab. Aneh sekali. Saya itu kan, kita ini cinta Rasulullah SAW. Kita itu kalau nggak bisa amal solehnya contoh nyandangi jubahnya. Ini bukan masalah dijajah Allah, tidak. Saya itu ada orang yang suka dengan Michael Jackson sampai dandanannya kayak Michael Jackson. Ada yang namanya dulu tuh yang namanya Elvis Presley gitu ya, sampai dandanannya gitu. Mengidolakan mereka sampai begitu. Masa kita aja mengidolakan Rasulullah SAW, wajib mengidolakan Rasulullah SAW, bahkan mengcopy paste ya. Masa kita itu dianggap penjajah? Ini menurut saya ini kalimat jahil yang, mohon maaf, dengan segala hormat, itu mestinya tidak keluar dari lisan yang mengaku dirinya sebagai ulama dari wilayah ini. Harusnya kan tidak begitu. Jadi tidak lebih mulia suku Arab dengan suku Sunda, dengan suku Cina sekalipun. Enggak. Yang paling baik itu yang bertakwa di sisi Allah. Jadi kalau tadi pernyataannya mengkritik pandangan Asobiah, ya memang begitu. Ya, Ustaz. Ini pertama masih ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Dan mungkin kalau tidak ada lagi, jamaah izin kita cukupkan kalau memang tidak ada ya. Ini pertanyaan dari peserta kita di kolom komentar. Ini langsung rangkap dua nih, Ustaz. Dari Pak Nurman, apakah khalifah boleh menjadikan negara dengan asas perang sehingga tidak ada lagi kenyamanan menjadikan negara dengan asas perang yang tidak lagi kenyamanan dan yang melenakan masyarakat dan jauh dari syariat. Atau yang kedua ini beliau juga menanggapi ini mungkinkah mengapa semakin nyaman satu kondisi semakin banyak umat terlena dan sulit berpikir atau mengalami jumud dan meninggalkan syariat. Nah ini gimana Ustaz? Baik. Gini. Tanggapan itu. Ada kalimat yang seolah baik padahal beracun. Ini saya harus bicara apa adanya. Kalimat yang baik tapi beracun. Kalimat itu adalah damai itu indah. Secara tekstual memang kita ingin tenang, damai begitu. Cuman pertanyaan berikutnya, damai dengan apa? Damai dengan siapa? Itu yang kemudian harus kita jawab. Jadi damai itu ya, kita senang dengan damai. Tapi berdamai dengan siapa? Karena memang di dunia ini tempatnya hak dan batil ada. Dan tidak ada rumusnya berdamai dengan kebatilan. Jadi kalimat ini damai dengan enggak. Dalam Islam ini mengajarkan, Islam itu diperintahkan. Bahkan Nabi sampai pernah menyebutkan an uqatilan nas. Aku ini diperintahkan untuk membunuh manusia. Ini bahasa tekstualnya itu begitu.
sampai mereka itu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kira-kira begitu. Jadi Islam itu disebarkan, semua manusia itu mestinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dakwah dengan jihad itu. Jadi memang jihad itu tidak boleh hilang dari kamusnya umat Islam, tidak boleh, haram. Karena jihad itu wajib sampai kiamat. Berjuang, menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, kan ada pilihan-pilihan. Datang ke satu kota, ya didakwahi, disuruh masuk Islam, ada pilihan. Kalau bisa masuk Islam, kalau enggak tunduk dengan Islam, kalau enggak ayo perang, ayo duel. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalimat damai itu harus ada penjelasan. Berdamai dengan siapa? Kalau berdamai dengan kekufuran, oh tidak bisa, haram hukumnya. Gitu. Tapi kalau berdamai dengan ya teman kawan itu lain ceritanya. Jadi samalah kayak perang gitu ya. Perang itu kan seolah perang itu kita nggak mau perang. Ya memang bahkan di dalam ayat nyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang padahal kalian tidak suka. Jadi ini kan kebalikan dari kebalikan dari damai itu indah tadi. Kalau perang adalah ibadah. Bahkan itu perang itu adalah puncaknya ibadah. Jadi kalau selama ini kita ini mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, cinta, maka yang paling tinggi adalah ketika kita bisa mengorbankan nyawa untuk agama ini. Dan itu adalah jihad bisa dibilang. Jadi ya kalau kita bicara tentang konsepnya begitu. Jadi kita itu ingin bahwa tidak boleh ada lagi kemusyrikan. Kalaupun ada, tidak boleh zahir. Tidak boleh. Nah, negara itu harus mampu menekan izalatul munkar, menghilangkan kemaksiat ini ya nanti negara yang bisa melakukan itu. Orang yang mabuk nggak akan muncul, orang yang zina nggak akan terang-terangan, orang yang macam-macam bermaksiat itu tidak akan terbuka. Bahkan mereka yang agamanya di luar Islam, mereka pun kalau beribadah harus ngumpet. Nah, kira-kira begitu. Ya, alhamdulillah. Sepertinya kita cukupkan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian karena tidak ada lagi yang bertanya. Kira-kira ada yang disampaikan saat sebagai closing statement untuk kita malam ini? Ya, saya menegaskan kembali bahwa inilah konsep Islam, ya, konsep yang menawarkan kebaikan. Mengapa selama ini Islam tidak banyak dibahas, bahkan dilirik pun tidak, karena memang ada upaya-upaya secara sistematis untuk mengukurkan dan mengakurkan Islam ini dengan cara yang sistematis, melalui panggung politik, melalui panggung pendidikan, melalui panggung sosial budaya, semua berusaha untuk meminggirkan Islam. Maka sekali lagi mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa menambah melengkapi pemahaman kita tentang agama ini, dan dengan ini kita akan semakin mencintai dan semakin berharap Islam itu tidak diberlakukan di dalam kehidupan kita. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.